Oke, halo guys. Video ini aku bikin buru-buru karena ada solar eclipse yang terjadi di kalau menurut astrologi itu terjadi di Scorpio, di Jesta Nakshatra. So saat full moon ini terjadi, bukan full moon, solar eclipse. Saat solar eclipse ini terjadi itu berarti matahari dan bulan itu ada di antara matahari, bumi dan bulan ya. Jadi ada di dalam satu, kalau di astrologi itu ada di dalam satu rumah. Karena astrologi itu ada 12 rumah, so yang disebut dengan conjunction. Oke. Untuk kalian yang bisa ngelihat chart kalian sendiri atau udah tahu bagaimana ngelihat chart, bukan baca chart ya, cuman ngelihat doang. Solar eclipse ini terjadi di Scorpio. Jadi di mana? Jadi setiap kita manusia itu punya 12 house. Dan Scorpio ini jatuhnya di house keberapanya kamu. Nah, house itu yang akan di-illuminated gitu loh. Dan during full moon or solar eclipse itu biasanya bervariasi antara 3 bulan sampai, kalau setahun sih kelamaan sebenarnya, 3 bulan sampai sekitar 6 bulanan. Oke, itu masa-masa solar eclipse ini memberikan dampak kepada hidup kita. Oke, dan balik lagi tergantung house berapa solar eclipse itu terjadi di dalam chart kamu. Oke, kalau diriku sendiri aku punya moon kebetulan di Scorpio yang ada di 10th house. Oke. Dan ini aku mau ngomongin berdasarkan sign, ya. Jadi yang aku omongin ini moon sign kamu atau ascendant kamu. Jadi aku tidak bicara tentang sun kamu, aku bicara tentang moon kamu dan ascendant kamu. Oke, perlu digarisbawahi, oke. Kita mulai dari si Scorpio sendiri, yaitu yang punya moon di Scorpio, just like myself. Tapi sama-sama kita moon di Scorpio pun belum tentu house-nya sama. Oke, so kita lihat untuk moon di Scorpio. Moon or ascendant yang di Scorpio, oke? Kamu punya moon atau ascendant kamu di Scorpio. Oke, kita lihat. King of Coins, Nine of Swords, ini aku akan bacanya nggak panjang ya. Aku akan bacanya cepat karena ini nggak ada video lanjutannya dan ini cuman sekilas saja untuk semua sign. Oke. King of Cups, Three of Swords, oke, kita lihat main energinya apa. Three of Wands. Oke, oops. Oke, so main energinya Three of Wands. Three of Wands itu bicara tentang future, bicara tentang apa yang diinginkan ke depan. Ini kayak kamu lihat di sini orang menaiki anak tangga, menandakan kalau hidup kamu nih sekarang lagi merangkak naik sebetulnya. Oke, but kita nggak lihat nih, karena kita belum melihat ada tujuannya. Maksudnya kita belum lihat ada sesuatu di atas ini apa gitu ya. Walaupun dia mungkin lihat, tapi aku ngelihat di sini kayak kamu disuruh untuk terus saja jalanin apa yang harus kamu jalanin. Dan di sini juga bicara tentang number 3 always about growth sebetulnya. Oke, dan di sini juga ada 3 juga di sini.
So this is about growth. Dan aku lihat beberapa dari kalian probably karena di sini ada Nine of Swords dan diapit oleh King of Coins dan King of Cups. So dalam kehidupan kalian kemungkinan ada sesuatu yang membuat kalian lumayan jadi kepikiran. Mungkin ini bicara tentang dua orang, si King of Coins dan si King of Cups. Bisa jadi sekarang ini kamu sedang punya pilihan. Nah, pilihan ini bukan harus in terms of romantic ya, nggak harus. Tapi bisa, iya bisa. Oke. Jadi, untuk yang ascendannya Scorpio, berarti sekarang si solar eclipse ini, jadi sun dan moon itu lagi ada di first house-nya kamu. Yang mana aspecting your seventh house, which is your house of relationship, oke? Dan di sini ada Three of Swords. Ini juga bicara, ini lebih kepada orang yang sebenarnya punya ascendant Scorpio sih. Aku lihat di sini kemungkinan kamu dealing sama dua orang, atau ada mungkin seseorang yang ngajakin kamu untuk lebih punya komitmen, let's say, ya. But deep inside, atau mungkin kelakuan dia itu masih banyak yang bikin kamu nggak yakin sama dia. Oke, sometimes they can be, atau ini adalah satu orang. Sometimes they can be the King of Coins, sometimes they can be the King of Cups. Bisa jadi ini cuma satu orang, but di sini ada Nine of Swords. Ya, ada Nine of Swords. Meaning, you're actually stressful in this situation. Ya, kamu sebenarnya ngerasa stres banget dalam situasi ini karena di sini juga ada selain Nine of Swords ada Three of Swords. Jadi ada kemungkinan di sini adanya orang ketiga. Oke. Buat kalian yang punya pasangan nih atau dekat sama orang, ada kemungkinan ada orang ketiga di sini. Orang ketiga yang menghambat perjalanan kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. But kalau kamu perempuan, aku sih saranin berarti kamu harus coaching. Kenapa? Karena kalau kamu masih dihadapkan sama situasi seperti ini, berarti kamu belum mampu untuk memilih orang yang tepat buat kamu. Karena kalau orang yang sudah mampu, dia nggak akan terlibat dalam keadaan Three of Swords. Oke, adanya Three of Swords di sini bicara tentang mungkin kamu memaksakan kehendak kamu untuk bersama seseorang. Oke, yang namanya relationship itu bukan dipaksakan, tapi itu willingness, kebersediaan dua orang as consent adults untuk pingin punya arah ke depan sama-sama. Jadi orang ketiga itu tidak mungkin ada. Kalau sampai adanya orang ketiga, berarti fondasinya memang sebenarnya tidak kuat. Oke? Dan situasi ini di satu sisi bisa jadi ini yang dirasakan sama pasangan kamu. Di satu sisi mungkin dia bingung dia mau pilih perempuan yang mana, misalnya. Aku ngomong ya, ibaratnya kamu cewek aja deh, biar nggak repot. Dia sedang memilih antara dua orang, karena king di sini nggak harus laki-laki ya. Dan yang satu very emotional, yang satu bisa membuat dia lebih punya kontrol atas emosi dia, dan dia lebih punya kontrol sama dirinya dia. Sedangkan yang satu lagi itu hubungannya terlalu emosional buat dia. Oke, jadi yang tadi aku bilang di sini kita ngomong future yang belum kelihatan. Oke, future-nya belum jelas gitu loh. Three of Wands itu bicara tentang future, bicara tentang arah ke depan. Bisa jadi kalian sudah membicarakan apa yang kalian ingin lakukan ke depannya. Tapi sebetulnya ya baru sekedar omongan doang. Gitu loh. Belum ada realisasi yang jelas, belum ada kesepakatan yang jelas. Oke? Karena aku ngerasa untuk kalian yang ascendant-nya Scorpio, ini bicara lebih banyak tentang hubungan or partnership or relationship, because
Sun sama Moon itu cuman bisa opposition, yaitu ke 7th house, which is your house of relationship, your house of spouse. Dan ada kemungkinan omongan tentang pernikahan nggak? Ada. Cuman ya balik lagi, adanya omongan tentang pernikahan bukan berarti harus dipilih. Jadi di sini ibaratnya it's your choice if you want to take this person or not. Be careful with your decision of the future. Itu aja, karena ini future-nya belum kelihatan. Dan di sini juga I'm a bit concerned because di sini ada 9 of Swords dan ada 3 of Swords. Oke? Seperti yang tadi aku bilang, ini cuma sebentar, sekilas doang ya. Sekarang kita lanjut untuk yang ascendennya Sagittarius. Oke, kalau yang ascendennya Sagittarius berarti kamu sekarang full moon terus aku. Solar eclipse ini terjadi di your 12th house, house of loss, house of subconscious, house of spirituality. Oke, kita lihat untuk Sagittarius ascendant. Wheel of Fortune. Knight of Cups, 8 of Cups, Six of Swords. Kita lihat the major energy. What is the major energy? Hangman. Hangman ini aku ngelihat sebenarnya Hangman ini satu situasi yang stagnan, ya, stagnan or stuck, ya. Ini bisa ngomong dari berbagai macam hal, karena kalau misalnya solar eclipse ini terjadi di house 12, yang mana dia oppositionnya di house 6. House 6 is house of death, house of enemy, house of hard work. Oke, house of health, so be careful with your health. Or kamu akan menemukan sesuatu dalam diri kamu yang selama ini mungkin kamu tidak sadari tentang kesehatan kamu. Mungkin kamu sekarang lebih punya conscious diet or conscious eating or whatever it is. Dan aku ngeliat di sini, this is something that ada sesuatu yang harus kamu tinggalkan. So aku ngerasa this is about habit juga, ya, sesuatu hal yang untuk menjadi lebih baik gitu loh. Dan aku ngeliat di sini mungkin ini pernah lingering di kepala kamu cukup lama, tapi kamu tidak pernah benar-benar komit sama apa yang harus kamu lakukan. Jadi yang tadi aku bilang, oppositionnya itu bicara tentang hard work, bicara tentang duty. So this is your commitment is questioned here. Oke? Komitmen kamu dipertanyakan di sini. Apakah kamu ingin membuat hidupmu lebih baik? So kamu harus berkomitmen dan harus kerja keras untuk menuju sesuatu. Oke? Dan di sini ada 8 of Cups dan 6 of Swords. 6 of Swords ini sebenarnya nggak jelek. 6 of Swords ini bicara tentang kita keluar dari sesuatu yang tidak baik buat kita ke sesuatu yang lebih baik buat kita. Gitu loh. Ini bisa in terms of your diet, in terms of your, yang tadi aku bilang masalah tentang conscious eating. Bisa juga tentang satu hubungan, bisa hubungan yang memang sebenarnya aku ngerasa di sini ada Knight of Cups soalnya. Jadi hubungan yang sudah mungkin on off, yang sudah tidak berfungsi, tidak punya fondasi yang kuat, ini kamu disuruh untuk, karena Hangman itu juga bicara tentang orang yang stop untuk, maksudnya dia stop dalam artian dia harus berpikir kayak like, you know, having alone time and think what you actually see this gitu loh, from the different perspective. Karena kita bicara ini orang terbalik ya, jadi selama ini apa yang kamu pikirkan ini benar, ini belum tentu benar gitu loh. Ini kayak provoking your mindset, your belief, ya, yang selama ini kamu merasa kamu nggak bisa lepas dari orang ini di sana, atau kamu nggak bisa lepas akan sesuatu. And then this is about your attachment to something. Something di sini nggak harus seseorang ya, tapi bisa sesuatu keadaan atau habit kamu, kebiasaan kamu gitu loh. Dimana kamu harus belajar untuk think about a different perspective
untuk mencapai satu perubahan. Karena di sini ada Wheel of Fortune, di sini bicara apalagi 12 house itu bicara tentang moksha, sesuatu yang spiritual, sesuatu yang liberation, melepaskan diri dari sesuatu gitu loh. Dan Wheel of Fortune itu perubahan. Jadi merubah sesuatu gitu loh. Jadi highlight kamu di sini adalah yang tadi aku bilang 12 house itu juga bicara tentang house of loss ya. Dimana banyak orang pada saat di 12 house terjadi itu hubungan yang secara dasarnya nggak kuat itu biasanya lepas, karena kamu harus melepaskan attachment. Liberation or freedom is the untangle of attachment gitu loh. Jadi kayak misalnya ada tali yang nyangkut ya dilepasin gitu loh. It's about dan ini juga bicara tentang karma soalnya. Oke. Yang tadi aku bilang ini bisa bicara tentang orang, bisa bicara tentang habit atau situasi di mana kamu harus memikirkan ulang, stop dulu, step back, lebih ke arahnya step back and think with a different perspective. Kalau kamu merasa kesulitan untuk itu, cari orang, cari coach yang bisa ngasih kamu gambaran seperti apa keadaan kamu dan apa yang membuat kamu stuck. Kadang kita mungkin agak sulit untuk melihat keadaan kita sendiri kan ya. But this is the message is think about something in your life that make you stuck and release it gitu loh. Oke, ini untuk yang Sagittarius. Sekarang kita lanjut untuk yang ascendannya Capricorn. Oke, kalau Capricorn berarti sekarang full moon-nya itu ada di 11 house. Oke, karena 11 house kamu itu Scorpio. Dan 11 house itu sebenarnya apa? 5th house. House of higher learning, house of children, house of intellectuality. Oke. Kita lihat untuk yang ascendannya Scorpio. Ya Allah. Yang ascendannya Capricorn, sorry. Ten of Cups, High Priestess, the Lovers, and Seven of Swords. Oke, kita lihat main energinya. Strength. Oke, menarik. Aku ngelihat di sini untuk yang Capricorn Ascendant, Seven of Swords itu juga bisa bicara tentang jealousy ya. Orang yang want to stab you. So be careful sama orang-orang sekitar kamu, apalagi kamu juga solar eclipse-nya itu adanya di 11 house of friends, house of groups, house of other people. Be careful untuk orang-orang yang mungkin ingin memanipulasi kamu, ingin taking advantage atas diri kamu. Bisa jadi orang ini adalah orang-orang di dalam lingkungan kamu sendiri, bukan orang baru. Oke, orang yang mungkin selama ini kamu percaya atau kamu tidak, at least kamu tidak punya pikiran jelek sama orang ini gitu loh. Kayak you don't think that this person can stab you lah intinya. Oke. Karena Seven of Swords juga bicara tentang trick. Ya, tricky gitu loh. Aku lihat untuk sebagian dari kalian juga ada kemungkinan menikah karena 11 house itu salah satu house orang yang harus ada untuk menikah. 11, 2, 7
ya. Apalagi Saturn juga lagi main di kamu punya first house, which means dia Saturnnya sendiri itu aspecting your seventh house kan ya gitu loh. So Saturn expecting your seventh house meaning there will be a serious commitment. Walaupun itu tidak untuk semua dari kalian ya. And aku ngelihat di sini ini waktunya kamu memang di sini juga ada 3 major, so majornya juga sebenarnya bagus-bagus. So aku ngerasa di sini High Priestess bicara tentang sesuatu di dalam diri kamu, your intuition. Your intuition will tell you who is the best sebetulnya. So trust your intuition, don't doubt your intuition. Membedakan bagaimana intuisi dan insting adalah intuisi itu saat datang itu tidak punya beban emosi, dia tidak heavy, tidak ada bebannya, tidak ada bobotnya. Sedangkan kalau insting itu ada heaviness-nya. Oke? And strength di sini aku ngelihat justru di sini kamu disuruh untuk terus dan ada kartu strength di sini aku sih ngerasanya kayak kamu sekarang lagi you are blessed, dalam artian kamu lagi dikasih kekuatan untuk melewati apapun yang ada di dalam kehidupan kamu sebetulnya. So don't worry too much about it. And High Priestess itu juga bisa bicara tentang mempelajari sesuatu yang tidak terlihat. Atau aku ngelihat di sini ada seseorang yang naksir sama kamu, yang tidak kamu sangka-sangka, bisa. Dan bisa juga ada seseorang yang dalam hati kamu cintai, itu mungkin akan muncul ke permukaan secara tiba-tiba, tanpa kamu tanpa kamu tungguin gitu loh. Dan chance kamu nikah itu gede loh untuk Capricorn Ascendant di sini aku lihatnya. Untuk chance untuk kamu nikahnya gede. Ya balik lagi tergantung siklus kehidupan kamu ya, karena nggak semua orang Ascendantnya Capricorn akan nikah. Jadi tergantung siklus di dalam kehidupan kamu sendiri. Tergantung other placement juga, di mana Jupiter kamu, di mana Venus kamu, tergantung itu semua juga. Oke, and cuman secara overall aku ngelihat di sini kehidupan kamu lagi sebenarnya kehidupan kamu kurang lebih lagi dalam keadaan sebetulnya baik, ya. Dan sebentar. Oke, so aku ngelihat di sini you will find the truth about something. Aku nggak tahu itu apa, but you will find the truth about something. Kebenaran akan sesuatu. Kamu akan menemukan kebenaran yang mungkin kamu tidak mencari, tiba-tiba itu akan dihantarkan kepada kamu. Ya, mungkin kamu tidak mencari, tapi kamu akan menemukan satu kebenaran. Atau bisa jadi kebenaran itu yang selama ini mungkin kamu wondering tentang sesuatu dan kamu akan mendapatkan pencerahan tentang itu. Atau ya ini bentukan teman yang kamu anggap teman selama ini tapi ternyata bukan teman yang baik dalam tanda kutip. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke Aquarius Ascendant. Untuk Aquarius Ascendant, solar eclipse ini akan ada di 10th house kamu. Why I shuffle so bad? Oke, kita lihat Aquarius Ascendant. Ace of Wands. Five of Coins.
Four of Swords. And Wheel of Fortune. Kita lihat main energinya. Aquarius Ascendant. Nine of Cups. Aku baru lihat Nine of Cups, cantik banget. Kartunya cantik banget. Okay, so karena sekarang solar eclipse-nya ada di 10th house-nya kamu, it's house of career basically, okay? House of career, house of income juga at some point. Okay, so aku ngelihat di sini ada Two of Swords, ada Five of Coins, ada Ace of Wands, and terakhir ada Wheel of Fortune. Ada kemungkinan beberapa dari kalian yang Aquarius Ascendant, kalian akan punya kerjaan yang berbeda dari apa yang kalian kerjakan sekarang. Okay, you might have a different kind of job, different different career path. Bisa juga nggak totally different, tapi how you approach or how you handle your work itu akan ada yang berubah. The way you handle or the way you approach, ya, itu akan ada yang berubah. Dan aku ngelihat di sini, you want to make something yang pas buat kamu di hati kamu, oke? Dan mungkin kamu meninggalkan sesuatu yang nggak working di Five of Coins ini. Dan mungkin untuk beberapa dari kamu ngerasa ada mungkin satu kerjaan tidak terlalu menghasilkan, pada akhirnya kamu lepasin atau kamu mengganti caranya. Oke? Two of Swords ini bicara tentang pilihan, kamu mau melakukannya dengan cara apa. And then di sini ada Wheel of Fortune, which is a good thing. Karena Wheel of Fortune ini bicara tentang perubahan. So apa yang kamu putuskan nantinya itu akan mencapai kepada satu perubahan. So yang aku lihat di sini adalah trust yourself. That's the first thing. Trust yourself. What you wanna do is good for you, bukan impulsivity, bukan sesuatu yang sifatnya terburu-buru. Dan di sini Nine of Cups ini bicara tentang your fulfillment, your dreams coming true. Itu bicara tentang Nine of Cups. So overall, apapun yang akan kamu lakukan, finally it will make you happy. So make sure that you know what makes you happy. And walaupun kesannya ada yang harus berubah, sometimes we don't like to change just because it's something that we already feel comfortable, gitu loh. Tapi di sini dibilang memang akan ada perubahan dari cara, entah dari cara kamu menghandle atau dari cara, atau bahkan completely a different path. Aku pernah ngerasain kayak gitu soalnya. But that's okay, jangan takut gitu. Karena di sini dibilang kalau kamu akan punya satu passion, atau mungkin sekarang kamu sudah tahu apa yang menjadi passion kamu, atau during this cycle, during this next 3 months, 6 months, or 8 months, itu akan membuat kamu merasa kayak ada yang terbangun dari dalam diri kamu. It's like, okay, I think I want to do this. Bisa nggak itu tiba-tiba? Bisa, karena kalau kita bicara intuisi, tapi ingat ya, yang tiba-tibanya tidak, kalau intuisi itu tidak ada bobot emosinya. Kalau ada bobot emosi itu bisa jadi impulsivity doang, keinginan sesaat doang, itulah. Oke? Tapi aku suka kartu di sini ada Wheel of Fortune dan ada si Nine of Cups, itu menandakan kalau apapun yang kamu lakukan nantinya itu akan membawa kamu kepada fulfillment. Mungkin selama ini apa yang kamu lakukan kurang, kamu ngerasa kayaknya ada something missing, kayaknya ada sesuatu yang nggak pas gitu loh. Trust it gitu loh. Trust it, but have the faith within yourself that everything will be fine. True to yourself, apa yang kamu inginkan bukan hanya mengejar uang, tapi mengejar emotional fulfillment gitu loh. Karena whatever you do, mau kamu punya uang banyak, tapi kalau itu tidak membuat kamu fulfill, eventually you will get depressed.
Okay? So sekarang kita lanjut ke Aquarius, Pisces. Oke, Pisces itu berarti solar eclipse itu ada di kamu punya 9 house, which talking about good fortune, about your future, about ya ibaratnya your destiny lah dalam kehidupan sekarang itu adanya di 9 house. Dan 9 house itu juga bicara tentang spirituality, especially religion, traveling, higher knowledge juga ada di 9 house. Kita lihat untuk Pisces ascendant. Four of Swords. Four of Swords, the Empress, High Priestess, dan yang terakhir Eight of Swords. Untuk Pisces aku ngerasa bentar ya, aku lihat main energinya dulu. The Devil. No joke. Sebenarnya tadi aku udah rasain yang memang aku rasain seperti itu. Aku ngelihat di sini kamu ngerasa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kamu, dan aku yakinnya sih ya di sini. At least untuk beberapa dari kalian. I'm not talking for all, so don't say, "Oh, this is not me, this is not you," then it's fine. Yang aku rasain di sini, untuk beberapa dari kalian sebenarnya sudah sangat aware, sangat menyadari ada di dalam kehidupan kalian atau pikiran kalian, cara kalian berpikir itu udah gak working. It's like this is not gonna work. Mungkin kamu sama seseorang, let's say, karena seberangnya kamu itu house 3 ya, third house. Third house is house of skill, house of courage, itu third house. Aku ngerasa di sini at some point you realize that you need guidance at some point. Karena di sini juga ada Empress, itu juga bisa bicara tentang guidance. So aku ngerasa di sini kamu sudah sadar sebetulnya, sesadar-sadarnya kalau kamu itu butuh orang untuk ngebantuin kamu, butuh orang untuk nge-guide kamu. Karena kamu sudah kewalahan, kayak kamu tuh nggak tahu cara keluar dari situasi itu, dari orang itu, atau apapun situasi kamu sekarang. And you know that this is already eating you alive. Eating you alive itu maksudnya adalah sudah membuat kualitas hidupmu itu benar-benar menurun gitu loh. Jadi misalnya kamu anggaplah ini sebuah relationship. Kamu tahu gitu loh, relationship ini nggak akan work. Kamu tahu gitu loh, but you just cannot let go. You just cannot lepasin diri dari orang itu atau situasi itu. Kayak kamu terjebak dalam satu situasi. Dari sini ada Four of Swords and Eight of Swords gitu. Yang kamu butuhkan adalah bimbingan. Yang kamu butuhkan adalah the spiritual side of you, a feminine kalau kamu perempuan, ya. Mau laki-laki pun sama sebetulnya. The feminine side of you. Karena di sini ada 2 strong feminine, yaitu Empress and High Priestess. Especially kalau kamu perempuan. So
ini sudah waktunya kamu belajar menjadi high value woman. Udah saatnya kamu belajar menjadi seseorang yang punya emotional intelligence yang baik. Oke? Dan merubah apa yang selama ini menjadi masalah kamu, ya, dan kamu harus kamu harus sadar kalau perubahan itu nggak ada yang instan, but you have to do it anyway if you want to change your life. Karena kemarin ini juga pas ada di talk show-nya yang diselenggarakan sama Light Givers, itu aku sempat ada bicara tentang cycle of growth, yang dimana aku bilang orang itu nggak bisa menghindari yang namanya growth, yang namanya pertumbuhan, itu nggak bisa. Kalau kamu menghindari pertumbuhan, yang kamu alami dalam hidupmu adalah stagnation. Stop, stuck, di situ nggak berkembang. Itu orang yang tidak mau berubah, tidak mau bertumbuh, itu akan mengalami itu. You like it or not, that's the truth. Okay? So di sini kalau aku lihat, you really desperately need guidance. Okay? Dan makanya di sini dari house 9 itu dia opposition ke house 3, meaning you need the courage. Okay? Kamu butuh support system, yang dimana mungkin terapis atau coach itu bisa menjadi support system kamu, membantu kamu, but kamu sendiri harus punya komitmen untuk keluar dari situasi the devil ini, gitu loh. Apapun situasi kamu ya, aku tidak tahu. Oke? Dan yang tadi aku bilang di sini ada strong feminine, Empress and High Priestess, ini dua-duanya ini kartu yang very strong feminine energy. So meaning that the universe wants you to learn more about your inner world, your inner, jadi lebih ke arah self knowledge, your feminine side. Laki pun ada feminine side. Setiap manusia itu punya feminine dan maskulin, gitu. Tapi di sini you're lacking of the feminine side, receptive, bagaimana menerima, bukan lacking boundaries. Yang kamu lakukan, yang ada dalam hidup kamu ini justru kurangnya batasan. Oke, dan ini akan kamu akan ngerasa ini cukup intens, kebutuhan ini dengan adanya si solar eclipse ini. Jangan takut, karena kehidupan itu semua orang pasti ngelewatin semua house yang ada di dalam chartnya dia, itu semua orang pasti ngelewatin. So yang membedakan pada akhirnya apakah kita bisa overcome that challenge atau tidak. Karena ini semua sudah membuat kehidupan kamu stuck. Kalau kita bicara Eight of Swords dan Four of Swords, itu udah jelas banget. It's stuck. You know, like in prison. Kamu tidak bisa bergerak gitu. Dan di Four of Swords di sini kayak kamu udah nggak tahu harus memakai cara apa. Oke? So, ini untuk Pisces. Kita lanjut ke Aries. Untuk Aries berarti solar eclipse ini akan ada di kamu punya 8th house. It's a house of transformation. Okay. It's a house of transformation. It's a house of sex. It's a house of death. Okay. It's a house of when we talk about Scorpio, it's about psychological thing. So most people with Scorpio, prominent Scorpio in their chart, meaning they have a personal planet in Scorpio, itu biasanya memang punya ketertarikan yang cukup besar sama psikologi dan dunia-dunia occult atau hidden knowledge atau esoteric knowledge. Oke. So kita lihat untuk Aries Ascendant. Six of Swords. Hierophant. Duh, aku bacain Aries belum apa-apa udah pusing. Ten of Swords sih. And Five of Wands, it's a conflict energy. Okay, kita lihat what is the main energy.
Hangman. Lagi-lagi Hangman ini bicara tentang different perspective. Hangman itu energy of stagnation. Tapi aku ngelihatnya itu bukan cuma masalah stagnation, tapi you need a different perspective. You need to questioning things in your life gitu loh. So di sini aku ngelihat ada konflik batin di sini, ya, ada Five of Wands. Akan ada konflik batin. Biasanya ada Ten of Swords and ada Five of Wands ini bicara tentang inner battle. Dimana mungkin kamu selama ini punya satu pemikiran-pemikiran yang membuat kamu stuck, membuat kamu tidak maju lah ya dalam hidup. Itu kayak dikeluarin semuanya. Kayak kamu disuruh untuk menyadari, ya, menyadari. Orang kan harus sadar dulu untuk mencoba melihat perspektif yang berbeda. So di sini kamu disuruh untuk menyadari. Hierophant itu juga bicara tentang wisdom. Dan di sini ada Six of Swords. Kamu sedang pelan-pelan melihat ke arah perspektif ini. Jadi kayak kamu disuruh ngelihat ke dalam. Apa yang selama ini membuat kehidupan kamu stuck, membuat kamu sengsara. Karena Ten of Swords itu juga bisa bicara tentang orang yang mengalami titik nadir. Ya, dimana orang suka bilang, apalagi ini di Scorpio dan di 8th house pula, house of transformation yang tadi aku bilang. So ini bicara tentang orang yang, wait a minute, let me find the words. Orang yang selama ini mungkin masih melihat ke satu titik yang sama terus. Dia dipaksa sekarang oleh universe untuk melihat ke titik yang berbeda. Oke. Dan masih sulit untuk menerima mungkin karena butuhnya perubahan kan ya. Kalau kita untuk mau bertumbuh kan berarti we have to embrace the change. You cannot, if you don't embrace the change, you cannot grow. Grow itu harus kita accept kalau hidup itu harus ada yang berubah, harus ada perubahan. So kalau kita tidak menerima perubahan itu, ya kita tidak akan pernah tumbuh gitu. So Six of Swords di sini aku melihatnya ini kartu bicara tentang pelan-pelan jalan. Six of Swords itu aku lihat juga kartu action sebetulnya. Tapi actionnya itu pelan gitu loh. Jadi kamu sedang ada di Dark Night of the Soul, yang orang yang pernah ngerasain Dark Night of the Soul itu pasti tahu. I myself went through it, ya. Dimana Dark Night of the Soul itu kita punya ego itu dihancurin. Dimana kita pada yang bikin kita ngerasa painful itu kan sebetulnya pada saat ego kita benar-benar dihancurin. Dimana kita mungkin harus mengakui sesuatu, misalnya kita membutuhkan seseorang atau kita membutuhkan sesuatu yang tadinya kita nggak mau mengakui kalau kita membutuhkan itu. Di sini, di situasi ini kamu kayak di dalam tanda kutip you are being forced to accept your needs, to accept your feelings, emotions, di mana orang banyak yang nggak mau untuk menerima emosi dia sendiri, perasaan dia sendiri, kesalahan dia sendiri. So di situasi ini you are being asked, and bukan cuma asked, you are being forced, you are being pushed to accept it. Dan setelah kamu bisa menerima itu, and you will finally find the wisdom. So akan ada momen-momen di mana mungkin you are crying, kamu menangis karena kamu menyadari kebodohan-kebodohan kamu selama ini. Well, we were stupid or we are stupid at some point. Okay? So this is like a turning point for you. Titik perubahan buat kamu. Untuk kamu mencapai wisdom itu sendiri. Dan Hierophant itu juga bisa bicara tentang orthodox, bisa bicara tentang conventional. Maybe you think selama ini kamu punya belief yang too conventional. Yang harusnya ini tuh harus begini. Nah, itu akan diacak-acak karena
Belief kamu ini lagi dirubah, belief kamu ini lagi dipaksa untuk berubah. Itu bukan belief yang bisa kamu pakai seterusnya. Itu bukan belief yang benar gitu loh. So this I will not sugarcoat, but I know that apalagi di sini ada Ten of Swords. So what you're going through is not beautiful at some point, but the end will be beautiful. Dan kalau kamu ada di masa ini, saranku terapi or coaching, biar ada yang nge-guide kamu, biar ada support buat kamu juga. Karena ngelewatin masa-masa ini gak gampang sama sekali. Dan ini tapi masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat krusial untuk kamu lewatin kalau kamu mau mencapai consciousness yang lebih tinggi. Ini harus kamu lewatin. Makanya kenapa banyak orang yang tidak berubah, karena mereka tidak mau melewati ini semua, dan makanya mereka tidak mendapatkan wisdom. Oke? Sekarang kita lanjut ke Taurus. Taurus berarti Scorpio right now is in your 7th house, your house of marriage, your house of relationship, partnership. Okay. Oke, kita lihat untuk Taurus. The Star, Four of Coins, King of Swords, Eight of Wands. Oke, kita lihat main energinya. Five of Coins. Oke. So, aku lihat di sini gini, ya. Kalau kamu mengalami hubungan apapun dengan siapapun, jadi ini bisa romantis, bisa juga bukan. If you have a relationship with no good foundation, karena di sini ada Five of Coins, ini bicara tentang orang yang merasa tidak disupport, orang yang merasa di-abandon. So you will feel, all you are going through this situation, ya. Don't feel discouraged, karena gini, what you need right now is actually the star, healing, yeah. And ask yourself, apa sih yang aku inginkan? Wish upon a star, orang bilang. Apa yang kamu inginkan dalam diri kamu? Apa yang selama ini kamu takuti untuk atau mungkin kamu menyimpan sesuatu yang kamu inginkan karena mungkin selama ini kamu gak berani mungkin mengungkapkan, atau apa yang kamu inginkan ini kamu merasa masih ada di dalam diri kamu, tapi kayak kamu ngerasa down, insecure, karena Four of Pentacles juga bicara tentang insecurity. So you feel insecure for something to happen. Bisa jadi ini masalah childhood, ya, yang mendasari hubungan kamu dengan pasangan misalnya jadi kurang harmonis, fondasinya nggak baik. Itu karena ada sesuatu hal di masa lalu yang belum selesai. So energi Eight of Wands itu energi yang sebetulnya nggak stabil, ya. So aku melihat di sini kehidupan kamu tuh kayak berjalan tapi tidak stabil. Oke, so di sini ada King of Swords. King of Swords di sini sebentar ya. King of Swords di sini mungkin kamu dealing sama seorang King of Swords. Jadi kamu dealing sama orang yang mungkin
um, terlalu dingin buat kamu, dia tidak peduli sama apa yang kamu rasakan, atau mungkin kamu tidak yakin sama the future of your relationship karena kamu nggak ngerasa disayang, kamu nggak ngerasa dicintai, kamu tidak merasa diperhatikan, but you just think that mungkin sebagian dari kamu orang ini merasa semuanya baik-baik aja, bisa jadi pasangan kamu merasa baik-baik aja, sedangkan kamunya enggak. Jadi kayak cuman one sided, itu bisa terjadi soalnya. Oke? Dan aku melihat di sini ada yang harus kamu selesaikan. Jadi kasarnya gini loh. Apakah kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan dalam sebuah hubungan? Apakah kamu sudah tahu pasangan yang seperti apa yang kamu inginkan? So, di sini adalah you question your decision to find a spouse, to find a partner or whatever. Ya, dalam konteks apapun. Coba aku buka satu kartu lagi. Yeah, Emperor. So, you might be dealing with someone who is controlling. Dia cuma ngerasa pikiran dia yang paling benar, kamu harus ngikutin dia, and bla bla bla. Okay? Dan you know that this is not something that make you happy. Okay? Kamu ngerasa mungkin dalam hubungan ini kamu ngerasa kamu nggak nyaman, kamu nggak ngerasa hidup. Karena kamu selalu ngerasa kayak kamu diatur sama dia, bagaimana apa yang harus kamu lakukan, kamu harus bagaimana, kayak dia yang mengontrol semuanya gitu loh. That's what makes you feel unheard, unloved. Kayak kamu tidak merasa didengarkan, kamu tidak merasa punya suara, close word. So you just feel like you're always in between, kayak kamu nggak punya peran dalam hubungan itu. Dan ini bisa juga masalah tentang bos kamu. Jadi kamu kayak ngerasa tertekan, kamu nggak punya suara lah intinya. Kayak kamu nggak bisa menjadi dirimu sendiri. Okay? So sekarang kita lanjut ke Gemini. Gemini itu tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Iya, Gemini itu Scorpio berarti adanya di 6th house. Jadi yang akan terjadi solar eclipse ini adanya di 6th house-nya kamu. Oke, kita lihat untuk Gemini. Four of Wands, the Fool, Six of Cups, and Hangman. Kita lihat major main energinya apa. The Tower, something that you need to change, something that you need to rebuild. Okay? Okay. So aku ngeliat di sini beberapa dari kalian akan mungkin reminiscing something in the past or melakukan sesuatu yang pernah kamu lakukan sebelumnya. You're doing something that mungkin pernah kamu lakukan sebelumnya tapi kamu tinggalkan. Sekarang kamu akan melakukannya lagi. Walaupun di sini nggak ada kartu action sama sekali ya. So kalau nggak ada kartu action sama sekali, meaning ini bicara tentang contemplation. Six of Cups juga bicara tentang contemplation kalau menurut Hangman juga.
Aku ngelihat di sini kayak you want to start something, tapi yang tadi aku bilang, something yang mungkin pernah kamu kerjakan sebelumnya, or kalau bukan yang kamu pernah kerjakan sebelumnya, at least pernah kamu pikirkan sebelumnya, or pernah diobrolin sama kamu dan temenmu sebelumnya. It's something from the past. So it's about past experience. Okay? The Tower itu juga bisa bicara tentang sudden realization. It's like you realize something. Oh, kenapa ya gue nggak ngelakuin ini lagi? Gue mau lakuin gitu. Sesimpel itu. Okay? Dan six house itu juga bicara tentang health. So be careful with your health. And so far kartunya bagus ya untuk Gemini. Or you reunited with someone from the past. It can be friends, it can be family or anyone. You meet them again. Page of Coins. Aku ngerasa this is like re-establishing, membangun kembali, makanya ada the Tower di sini. So re-establishing connection from the past. Yeah, maybe it's your friend from childhood or your idea yang tadi aku bilang. Okay. Not much buat Gemini. Aku hanya melihat sesuatu yang akan terjadi secara tiba-tiba. It's like maybe it's a new idea or something that you think kayak gini loh, kayak oh iya ya, kenapa gue nggak cobain lagi? Kenapa gue nggak ini lagi ya kayak gini ya? Coba gue jalanin yang dulu mungkin kamu nggak pernah jalanin, kayak atau mungkin kamu pernah coaching atau kamu pernah terapi, tapi kamu udah nggak ngelakuinnya lagi, and then suddenly you think that okay, now I can be more committed, ya karena ada Four of Wands juga di sini bicara tentang commitment. Not really, integration sebenarnya kalau Four of Wands itu lebih ke integration. Jadi kayak mungkin dulunya kamu nggak commit, sekarang kamu bisa lebih commit gitu loh. Kayak you are committing to something yang mungkin pernah kamu lakukan atau pernah kepikiran. Yang dulunya mungkin kamu gak commit. Itu juga bisa terjadi. It's ada the Fool, so it's like a new beginning for you. It's a new perspective, ya, a new realization, gitu loh. Self-realization. Okay? So ini untuk Gemini. Sekarang kita lanjut ke Cancer. Kalau Cancer itu berarti solar eclipse ada di 5th house kamu, bicara tentang higher knowledge, bicara tentang romance, bicara tentang child or children, okay. Bicara tentang intellectual, ya, something higher, okay. Kita lihat untuk Cancer. Three of Cups. The Devil. Eight of Wands. Dan ini Queen of Wands ya. Oke, kita lihat main energinya. Death. Aku ngerasa di sini
akan ada perubahan besar dalam kamu menghandle sesuatu. Maybe to how you handle your kids, how you learn about something. Mungkin tadinya kamu nggak benar-benar fokusin terhadap sesuatu, sampai akhirnya ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, sampai akhirnya kamu ngerasa okay, it's time for me to focus gitu loh. Mungkin selama ini kamu nggak fokus sama anak-anakmu, kali ini kamu merasa kayak kamu mau fokus sama mereka. Mungkin kamu merasa selama ini kamu kurang banyak bersosialisasi. Sekarang ini kamu merasa kayak kamu butuh banyak bersosialisasi. Dan ada beberapa dari kalian, ya aku lihat, ada kemungkinan merubah, ada perubahan di dalam pertemanan kamu, yang mungkin tadinya kamu berteman sama grup A, tiba-tiba kamu ngerasa kayak grup A ini udah nggak supporting your growth. Kamu cari komunitas atau cari pertemanan yang kamu ngerasa bisa membuat kamu lebih berkembang. Jadi ini akan ada perubahan besar juga dalam kehidupan kamu nih untuk Cancer. Dan di sini aku ngelihat ada bagus juga karena di sini ada Queen of Wands, di mana kamu lebih lebih aktif sekarang untuk mencari ilmu, karena bicara tentang fifth house ya. Kamu lebih pengen berkembang, kamu lebih pengen mencoba mencari hal-hal baru, mencoba mencari kegiatan baru atau ilmu-ilmu baru. Dan tapi hati-hati karena di sebelahnya ada Eight of Wands, jadi kayak jangan terlalu impulsif, jadi kayak pilih yang benar yang kamu mau. Karena di sini ada the devil sebelahnya yang bicara tentang impulsivity juga gitu loh, bicara tentang kayak nafsu aja, pengen ini, pengen itu gitu loh. Dan aku ngelihat juga di sini ada mungkin beberapa dari kalian ketemu seseorang romantic wise ya, akan ketemu sama seseorang yang menarik dan ada attraction di sini. Oke, tapi nanti nih kita ngomongin di di pick a card atau pilih kartu yang nanti aja. Tapi di sini aku ngelihat ada kemungkinan kamu ketemu sama seseorang yang bisa kayak you have that attraction gitu loh. Oke, aku coba lihat. Be careful with your. Tapi di sini aku ngelihat kamu lagi konsen banget sama cari duit, lagi konsen banget sama pertumbuhan kamu, lagi konsen sama cari ilmu, kayak pokoknya kamu bakal kayak loaded with activity hidup kamu tuh. Kayak dari the death di sini aku ngelihat mungkin sebelumnya kamu tidak terlalu seperti itu, atau mungkin sebelumnya kamu seperti itu tapi kamu ngerasa nggak punya waktu, atau kamu ngerasa dorongannya belum kuat. Nanti kamu akan ngerasa dorongan ini akan jauh lebih kuat. See, ada Ace of Cups, so yeah, it's a something new. Yang tadi aku bilang bisa juga you meet someone that you meet someone yang catch your attention, ya. Yang hati-hati baper. Karena di sini aku ngeliat everything going so fast, kayak dari mulai kamu ketemu sampai kamu attract sama dia, kamu interest sama dia, kalian mungkin ngobrol dan segala macam. Avoid impulsivity, ya. Avoid intens itu nggak jelek sebetulnya, tapi intens yang tidak didasari oleh fondasi yang kuat itu yang berbahaya, karena itu akan membuat kamu jadi kayak losing control. Oke? So, ini untuk Cancer. Kita sekarang masuk ke Leo. Oke. Kalau Leo berarti 5, 6, 7, 8. Oke. Kalau Leo itu berarti solar eclipse atau Scorpio-nya ada di kamu punya 4th house. It's all about 4th house. Oke. 4th house itu tentang your home situation.
your mother, okay, your security, itu semuanya adanya di fourth house. Oke, kita lihat untuk Leo. Seven of Cups, the Tower, Justice, the Moon. Wow, intens amat. Kita lihat main energinya. Four of Coins, Moon ini bicara tentang ibu. So take care of your mom and coba untuk lebih fokus ke your mom's health, okay? Karena di sini juga ada the Tower. Aku ngelihat di sini tadi aku bilang soal security ya, fourth house is about security. So aku ngelihat di sini kayak kamu mungkin juga lagi mencari jalan. Kamu lagi mencari jalan atau opsi-opsi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu lebih misalnya secure financially, ya, secure in career wise, karena seberangnya fourth itu 10, ya, career wise. Kamu mungkin lagi berpikir tentang passive income, mungkin ada sebagian dari kamu yang lagi kurang bagus secara kerjaan atau secara career, lagi menurun mungkin. Jadi kamu lagi, kalau aku lihat, mencoba untuk mencari jalan. And it feels heavy, Ten of Wands. But di sini Ten of Wands-nya itu jadi kalau aku ngeliat di sini ada sesuatu yang sudah kamu bangun, tapi ternyata itu tidak menghasilkan yang baik kalau aku lihat di sini. Dan sebetulnya kalau hal seperti itu, ya aku tahu ya pasti akan down juga sebetulnya. But see the positive side that maybe this is a turning point for you to think about your expenses, about your career ke depannya. Memang mungkin waktu kamu di sini sudah habis gitu loh. Jadi kayak kamu harus coba untuk cari alternatif yang lain. Or selama ini mungkin kamu nggak mencoba mencari alternatif, kayak kamu cuma punya satu income. Di sini kamu kayak disuruh untuk lebih banyak berpikir tentang pundi-pundi gitu loh. Kayak coba cari jalan yang memang bukan hanya menghasilkan uang, tapi memang kamu senangi gitu loh. Karena di sini aku ngelihat kayak mungkin selama ini kamu nggak sadar, kamu mencoba kayak kamu stuck aja. Akhirnya ini bisa terjadi loh. Kamu stuck, kamu nggak punya skill apa-apa. Jadi kayak di sini tuh kayak disuruh untuk kamu mencari skill baru, mencari kemampuan baru gitu loh, mengasah skill kamu. Jadi kamu bisa punya income dari berbagai source gitu loh. Orang harus punya passive income. Atau mungkin selama ini kamu tidak pernah melirik investasi. Udah saatnya kamu harus pelan-pelan melirik investasi. Jadi ada banyak yang berubah di dalam kehidupan kamu, especially if it comes to your security. Aku ngelihatnya di sini lebih ke arah financial, ya, ekonomi gitu loh. Dari sisi ekonomi kamu, ada skill-skill yang harus kamu tingkatin, ada hal-hal yang harus kamu pikirin yang tadi aku bilang, coba cari income di hal-hal yang berbeda, asah kemampuan kamu lagi.
mencoba belajar hal-hal baru. Kalau aku lihatnya begitu. Nanti kamu akan ngerasain hal-hal itu kayak mencuat di dalam diri kamu. Oke? So, 5, 6. Sekarang kita lanjut ke Virgo. Oke, untuk Virgo, kita lihat Virgo itu berarti solar eclipse-nya itu ada di third house-nya kamu, ya, house of courage, house of younger sibling, house of skill. Oke, untuk Virgo, lihat. Knight of Cups, Temperance, Page of Wands, dan King of Wands. Wow, kita lihat main energinya. Queen of Cups. Okay, so aku ngelihat di sini kalau untuk Virgo, ya, kamu lagi, kamu akan kemungkinan banyak bisa jadi banyak keinginan, atau kamu lagi banyak pengen mempelajari sesuatu, atau you will come across some people in your life, dan orang-orang ini semuanya berbeda yang bisa mungkin tempat kamu belajar. Oke, kamu bisa dapat pengalaman, pelajaran dari orang-orang yang kamu temui ini, ya. Dan masing-masing orang ini punya kemampuan yang berbeda-beda, ya. Punya mungkin juga keahlian yang berbeda-beda, punya karakter juga mungkin yang berbeda-beda. Dan di sini aku ngelihat motivasi kamu, ya, untuk mungkin mencari skill, apalagi kan third house, ya, skill, mencari pertemanan, mencari, atau di sini yang tadi aku bilang yang bersibling. So bisa jadi kamu sedang membantu adik kamu, ya, untuk mencapai tingkat yang dia inginkan. Kamu sedang mencoba membantu dia, bisa jadi, atau dia minta bantuan kamu, tapi yang berhubungan dengan your sibling. Oke? Dan aku ngerasa di sini kamu akan banyak belajar ketemu dengan berbagai macam orang yang mengajarkan, yang tadi aku bilang, ya, yang mengajarkan kamu hal-hal yang berbeda-beda. Bukan berarti semuanya harus kamu ambil, ya. Dalam artian yang namanya ilmu itu kan kita pelajari boleh-boleh aja, gitu loh. Tapi kalau kamu nggak cocok, ya lepasin, gitu. Karena di sini juga aku ngeliat kamu lagi banyak keinginan, kamu lagi banyak kemauan, bagus gitu loh. Kamu mencoba mempelajari ini dan itu, gitu loh. Tapi nantinya kamu ambil hal yang memang betul-betul itu klop sama kamu, klik sama kamu.
yang bakal membantu, menurut kamu bakal membantu kamu ke depan. Karena ini bicara tentang seberangnya itu ada 9 house. Ya, your future juga gitu. Jadi pinter-pinter untuk belajar dari orang-orang ini, ya, mencari ilmu dari orang-orang ini. Tapi ingat, bukan berarti semuanya harus kamu pelajari secara dalam. Ibaratnya nggak ada waktu lah, orang semuanya pelajari dalam kan nggak ada waktu ya. Tapi dan juga kalau misalnya kita nggak interest ya jangan terlalu di dalam juga, percuma ngapain gitu. Cari yang kamu betul-betul interest dan udah di situ gitu loh. Nah ini kalau aku lihat, kalau untuk kalian yang masih belum tahu, ini saatnya kalian benar-benar mencoba untuk mencari tahu, belajar, sampai kalian dapat kira-kira apa sih yang gue pengen pelajarin lebih dalam nantinya, gitu loh. Oke, so aku ngelihat so far is good, ya, nggak ada terlalu masalah, cuman intinya di sini jangan takut untuk memilih nanti, karena aku ngelihat di sini kemungkinan akan ada kebingungan kamu untuk memilih satu. Atau bisa jadi kalau misalnya ini bicara tentang romance, kamu bakal banyak dideketin sama orang, gitu loh. Dan jangan takut untuk menolak juga kalau memang kamu nggak suka, gitu loh. So this is about berani untuk berkata tidak. Ini pelajaran buat kamu juga, berani untuk berkata tidak. Oke? Sekarang kita ke yang terakhir, Libra. Oke, baca sign full gini walaupun sebentar-sebentar capek ganti-ganti energi. Oke, Libra. Kita lihat untuk Libra. 9 of Cups. Kalau Libra berarti ada di second house-nya dia, di second house-nya si Libra. Second house itu bicara tentang personal gain, ya, money, family. Okay. The Lovers. The Devil. King of Coins. Kita lihat main energinya. Knight of Swords. Oke. Aku melihatnya kecenderungannya ini bisa dua hal. Ada orang yang ngajakin kamu buat partnership, ya otomatis bekerja berkenaan dengan kerjaan, uang, ya. Tapi hati-hati, ya, karena orang ini money minded sekali, ya. Jadi harus, kalau memang kamu mau bikin partnership sama orang ini, kamu harus jelas banget pahami dia tuh orangnya seperti apa. Jadi kamu jangan bermain asumsi. Juga di sini aku lihat atau kamu mempelajari draftnya dulu, mempelajari agreementnya seperti apa. Itu kalau dari sisi kerjaan, ya, uang. Ada orang yang interest sama mungkin your capability. Jangan sampai kamu dimanfaatkan aja, gitu loh, untuk kepentingan dia. Karena orang ini cukup money minded kalau menurutku. Jadi dia model orang yang penting menghasilkan, gitu. Dan kedua di sini aku ngelihat ada kemungkinan kamu ketemu sama seseorang romantic wise, orangnya cukup wealthy, ya, orangnya punya uang, atau ini juga dikenalin sama keluarga kamu. Oke. When the first time they see you, they like you a lot, and they see you as someone that
yang betul-betul dia cari, ideal dia. Kamu tuh sosok idealnya dia. Tapi balik lagi, kamu sendiri harus tahu apa yang kamu cari juga, bukan terserah dia. Okay? Ace of Cups, yes, it's a new beginning in love. Okay, in love. Okay, so aku lihat kalau dalam romantik kamu juga akan ketemu orang yang juga orang yang wealthy, money minded, orang yang cukup stable dalam kerjaannya. Tapi ya balik lagi, kenali dulu, dating dulu, jangan terburu-buru. Kenali kamu benar-benar mau nggak sama orang ini. Kalau aku lihat sih there is an instant attraction ya, karena di sini ada the devil dan the lovers. Dan ini dua kartu yang sangat berseberangan, karena bisa jadi hubungan ini juga bakal menjadi salah satu pelajaran besar buat kamu nantinya gitu. Aku nggak bilang jangan ke dalam hubungan ini ya, enggak. Tapi hubungan ini akan membawa perubahan besar dalam hidup kamu. So ada up and down-nya. Up and down yang lumayan besar kalau menurutku. Okay, so dan di sini aku bisa bilang this is like a fatal attraction loh. Jadi kayak attraction-nya tuh gede banget loh, baik dari kamu maupun dari dia. Dua-duanya sih sebenarnya kalau aku lihat. So this can be very karmic. Ya, jangan takut sama kata-kata karmic ya, karena soulmate to influence itu juga karmic. Karmic itu berarti apa? It's a big lesson, Oke. Keluarin satu lagi. Wow, Ten of Cups. So this relationship can lead you to a marriage. Okay, Libra. 1. Okay. Ya. Uranus sekarang lagi ada di Aries. Di 7th house kamu sih. Ya, it can be, this is a high probability that you will get married loh. You will meet someone and get married loh very soon. So makanya aku bilang nggak apa-apa, pelajari dulu orangnya seperti apa, nggak usah diburu-buru. If this is the right person, you will get married. And sebenarnya the devil di sini nggak jelek, karena the devil di sini bicara tentang attraction ya. Attraction, so very very high attraction gitu loh. Cuman si the devilnya ini adalah lessonnya. Jadi pelan-pelan si the devilnya ini harus hilang dan digantikan oleh hanya the lovers. Ya di sini udah ada 10 of Cups, ada Ace of Cups, mungkin diganti dengan, dan di sini ada 9 of Cups. This is very good. Mungkin diganti oleh 4 of Wands, arahnya lebih stabil, bukan the devil. So the devil ini bukan berarti, ini kan energi sekarang, bukan berarti the devil ini tidak bisa dirubah ya, bisa. The devil ini bisa dirubah. So kalau kalian yang belum bisa benar-benar menjadi pribadi yang terbaik, nah ini masa-masa kalian yang pas banget buat kalian coaching untuk bagaimana tahu menjalani hubungan yang sehat itu seperti apa. So the devil ini bisa dirubah untuk menjadi 4 of Wands. Okay, so guys, thank you so much for watching my video, and I'll see you in the next video.